Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3591. Bagi orang biasa, setelah begitu banyak operasi besar, berpikir tidak dapat hidup sampai usia 70 tahun. Namun, Jordan dapat melalui begitu banyak operasi transplantasi organ dan masih hidup hingga usia 90-an, berkat laboratorium ini. Dia sudah berinvestasi dalam proyek penelitian otak yang mirip dengan orang terkaya bermarga Chen. Berharap dapat menyimpan otak manusia dan kesadaran manusia ketika kecelakaan itu tidak dapat diubah, sehingga dapat mencapai umur panjang yang disadari. Selain itu, dia juga telah menginvestasikan tidak kurang dari $1 miliar AS dalam teknologi penelitian ilmiah kriopreservasi manusia. Tujuannya adalah untuk membekukan tubuh seseorang pada saat kematian tubuh dan ketika beberapa jalur lain belum dilalui, dan kemudian mencairkan tubuh kembali setelah teknologi berumur panjang matang di masa depan. Secara keseluruhan, dia telah merencanakan berbagai arah untuk dirinya sendiri, berharap salah satunya akan berhasil. Sayang sekali meskipun penelitian yang dia investasikan memiliki beberapa hasil penelitian ilmiah, masih jauh dari umur panjang yang dia inginkan. Ini juga alasan dia sangat menginginkan kesempatan Chandler Lennart. Itu juga karena Chandler Lennart bungkam, sehingga dia tidak berkomunikasi dengan Chandler Lennart selama beberapa bulan. Hari ini tiba-tiba menerima telepon dari Chandler Lennart, yang membuat lelaki tua itu sedikit terkejut untuk beberapa saat. Dia tidak bermaksud menjawab panggilan itu, namun setelah berpikir sejenak, akhirnya menekan tombol jawab dan berkata dengan nada tenang, "Halo, ada apa?" Chandler sama sekali tidak terkejut dengan sikapnya, justru tertawa dan berkata, "Fox tua, bagaimana kabarmu?" "Tidak terlalu bagus," Jordan memancarkan 2 kali, dan berkata dengan tidak puas, "Saya desah. Dokter mengatakan fungsi tubuh saya hampir habis. Bahkan jika saya tidak memiliki gejala apapun, mungkin saya akan mati kapan saja. Akan mati secara alami. Tidak seperti kamu, yang sudah menemukan cara untuk menjadikan dirimu 20 tahun lebih muda, tetapi tidak mau membaginya dengan teman yang berusia 60 tahun. Chandler Lennart berkata dengan malu-malu, "Fox tua, aku tahu kamu membenciku di dalam hatimu. Alasan aku tidak bisa berjanji tentang ini adalah karena aku harus menepati janjiku." "Janjimu?" Jordan bertanya dengan marah. "Apakah janjimu lebih penting daripada temanmu yang berusia 60 tahun? Jika aku jadi kamu, aku lebih suka membiarkan diriku menanggung keburukan karena melanggar janji, daripada mengacuhkan seorang teman lama." Chandler berkata tanpa daya, "Jordan, kamu harus memahami bahwa bahkan jika saya memberitahu kamu kesempatan ini, itu tidak akan berguna. Jika kamu tidak bisa mencapainya, maka tidak peduli seberapa keras kamu berusaha, sia-sia." Jordan menampilkan dingin. "Jangan pikir aku tidak tahu masalahnya. Bukankah kamu baru saja kembali ke Tiongkok selama 4 tahun? Kesempatan yang kamu sebutkan pasti ada di China. Kalau kamu masih memperlakukanku sebagai teman, beritahu saja saya langsung nama seseorang. Jika kamu memberitahu saya siapa yang membuat kamu 20 tahun lebih muda, saya akan segera menemuinya. Saya percaya diri saya memiliki kemampuan untuk membuatnya bersedia menjualnya." Jordan sangat percaya diri karena dia memang sangat kaya. Orang Cina terkaya dalam daftar Forbes hanya memiliki setengah asetnya. Bahkan keluarga Wade dan keluarga Schultz, yang terkuat di Tiongkok, jika digabungkan belum dapat dibandingkan dengan asetnya. Oleh karena itu, jika dia tahu siapa kesempatan itu, dia pasti akan meminta pihak lain memberikan kesempatan yang sama. Chandler berkata dengan emosi, "Jordan, nasib beberapa orang jauh lebih tinggi dari kamu. Di depan orang-orang seperti itu, kepercayaan diri kamu bukan lagi kepercayaan diri, tetapi kesombongan." Berbicara tentang ini, dia menghela napas pelan, dan berkata tanpa daya, "Lupakan saja. Jangan bicara ini. Tidakkah kamu ingin tahu bagaimana kesempatanku muncul? Lalu aku akan menunjukkan kebenarannya." Jordan di ujung telepon baru saja akan memarahinya. Ketika dia mendengar ini,
Dia segera menarik napas dalam-dalam. Dan kemudian bertanya dengan penuh semangat. Kamu benar-benar ingin memberitahuku. Chandler Leonard bersenandung. Dan berkata dengan serius. Saya menelepon ingin memberitahu kamu kesempatan yang saya dapatkan saat itu adalah obat ajaib yang disebut pil peremajaan. Hanya satu pil yang meningkatkan umur saya setidaknya 10 tahun. Kalau kamu memiliki takdir dengan itu, mungkin kamu juga bisa mendiskusikannya. Bab 3592. Pil peremajaan. Mendengar dua kata ini, Jordan tertegun selama beberapa detik, dan bertanya dengan ragu, apa ini? Obat. Ya, jawab Chandler. Pil peremajaan adalah sejenis obat. Ramuan obat ajaib yang menggabungkan kekuatan supranatural yang hebat. Merasa tidak masuk akal, Jordan bertanya kepadanya, perusahaan mana yang memproduksi obat ini? Bahan apa? Apa prinsip obatnya? Bagaimana laporan farmakokinetik dan uji klinisnya? Chandler menjelaskan, tidak ada perusahaan. Ramuannya tidak diketahui. Dan prinsip obatnya berada di luar pemahaman orang-orang di level saya. Juga tidak ada farmakokinetik dan uji klinis. Berbicara tentang ini, Chandler Leonard berkata, ngomong-ngomong, dalam hal farmakokinetik, saya dapat memberitahu kamu dari pengalaman pribadi saya. Setelah obat ajaib ini memasuki tubuhmu, kamu akan merasakan waktu berjalan mundur di tubuhmu. Membuatmu merasakan keadaan tubuhmu 10 atau bahkan 20 tahun yang lalu. Mengenai uji klinis, saya contoh uji klinisnya. Mendengar ini, Jordan merasa semakin keterlaluan tentang masalah ini, dan segera berkata dengan marah, Chandler Leonard, kamu menganggur dan kamu mengolok-olokku. Kamu menyuruhku menemukan obat mujarab itu. Apa maksudnya aku belum membaca Journey to the West? Chandler berkata sambil tersenyum. Bagaimana kamu tahu bahwa tidak ada ramuan di dunia ini? Jordan berkata tidak puas. Yang disebut ramuan, bukankah itu hanya beberapa mitos dan rumor yang tercatat dalam tahayul feodal? Kamu memperlakukanku sebagai anak berusia 3 tahun. Nada bicara Chandler menetap angsur menjadi serius. Dan dia berkata, Jordan, aku tidak bercanda denganmu. Aku bisa memperpanjang umurku 10 tahun itu berkat pil peremajaan ajaib ini. Saat aku meminumnya, aku merasakan kelahiran kembali. Tidak terlupakan. Kalau kamu ingin menemukan kesempatan untuk memperpanjang hidup seperti saya, satu-satunya hal yang dapat membantu hanyalah pil peremajaan. Mengenai penelitian medis yang kamu investasikan, saya dapat memberitahu kamu dengan jelas. Meskipun semua itu sangat berguna bagi masyarakat, tetapi tidak lagi berguna bagi Anda. Saya yakin kamu jauh lebih mengerti daripada saya dalam hal ini. Begitu Chandler mengatakan ini, Jordan menoleh ke ujung telepon. Bagaimana mungkin dia tidak memahami tentang bagian kedua dari apa yang dikatakan Chandler Leonard? Penelitian otak manusia sedang dilakukan oleh banyak orang kaya di seluruh dunia. Termasuk mereka yang muda dan kaya di industri internet. Mereka juga berharap untuk mewujudkan kesadaran abadi melalui interkoneksi otak manusia dan komputer. Namun sejauh ini belum ada terobosan nyata dalam bidang ini. Berbeda dengan transplantasi organ, meskipun perkembangan kedokteran global selama bertahun-tahun, tingkat transplantasi organ telah meningkat pesat. Tetapi manusia tidak seperti mobil atau mesin. Setiap bagian dapat diganti. Bahkan jika organ dapat ditransplantasikan terus-menerus untuk mempertahankan kemudaan. Namun otak, tulang, pembuluh darah, saraf, dan lainnya, tidak dapat diperbaiki seluruhnya. Oleh karena itu, transplantasi organ dapat menyelamatkan nyawa pasien ketika organ tertentu atau banyak organ sakit, tetapi sulit untuk memperpanjang umur pasien. Bagaimana jika tubuh berusia 100 tahun memiliki hati berusia 20 tahun? Kemungkinan besar pembuluh darah di seluruh tubuh yang sudah sangat rapuh telah mencapai akhir masa kerja. Sangat mungkin bahwa detak jantung yang sedikit keras akan menyebabkan pendarahan otak dan kematian yang cepat. Oleh karena itu, jalur ini saat ini tidak dapat dijalankan. Mengenai teknologi pembekuan, bahkan lebih tidak masuk akal. Tidak ada kepastian bahwa manusia dapat dibangkitkan setelah dibekukan selama bertahun-tahun. Solusi ini sama saja dengan mengesampingkan masalah yang tidak diketahui dan menyerahkannya ke masa depan untuk diselesaikan.
Jika ada cara untuk menghidupkannya kembali di masa depan, bangunkan dia dari kedinginan. Jika tidak ada cara untuk bangkit kembali di masa depan, mungkin akan membeku sampai akhir dunia. Bab 3593. Justru karena tidak ada terobosan substansial dalam berbagai arah investasinya, Jordan lebih bersemangat untuk memanfaatkan peluang Chandler Lennart. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa rahasia Chandler terdengar sangat konyol. Namun, nada suara Chandler sama sekali tidak terdengar seperti bercanda. Dia melihatnya dengan jujur dan bertanya dengan serius. Chandler, kamu dan aku telah berteman selama bertahun-tahun. Saya hanya ingin bertanya kepada Anda, apakah ini benar-benar nyata? Chandler menjawab dengan kepastian yang tak tertandingi. Benar-benar nyata. Jatuh ke dalam keraguan yang mendalam, Jordan menyimpulkan, ini, bagaimana mungkin, tidak ada obat yang dapat mencapai efek ini. Chandler berkata, saya pikir ini mungkin kebijaksanaan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Jordan berkata dengan serius, Chandler, sejujurnya, aku sangat tidak percaya. Setelah berbicara, Jordan buru-buru menjelaskan, saya telah banyak berinvestasi di industri farmasi selama bertahun-tahun. Saya mengenal industri ini dengan cukup baik. Satu hal yang membuat saya sangat terkesan adalah pengobatan Tiongkok jauh di belakang pengobatan Barat. Belum lagi, pengobatan Tiongkok telah dikembangkan selama bertahun-tahun, namun masih belum mampu mendeteksi dan mengobati tumor di dalam tubuh. Diagnosis kanker di seluruh dunia bergantung pada teknologi pencitraan medis modern dan deteksi klinis. Terlebih lagi, praktis untuk mengobati kanker saat ini. Semua metode yang efektif adalah pengobatan Barat. Operasi adalah pengobatan Barat. Radioterapi adalah pengobatan Barat. Kemoterapi adalah pengobatan Barat. Sejauh klaim pengobatan dokter China dapat menyembuhkan kanker, saya telah menggunakan berbagai metode untuk membuktikannya. Dan akhirnya menyimpulkan bahwa mereka, tanpa kecuali, semuanya pembohong. Ada juga transplantasi organ. Seluruh pengobatan Tiongkok tidak memiliki sistem atau pengetahuan yang berkaitan dengan transplantasi organ yang sama sekali. Satu-satunya informasi tentang transplantasi organ yang dapat ditemukan adalah bahwa Hakim Lu di Liao Shaizhi mengubah hati Zhu Erdan dan memberikannya kepada istrinya. Ini dongeng yang mengubah kepala. Dan sekarang kamu memberitahuku ada obat ajaib yang bisa membuat orang 20 tahun lebih muda jika kamu meminumnya. Aku benar-benar tidak percaya. Setelah mendengarkan dengan sabar, Chandler Lennart bertanya kepadanya, Jordan, kamu selalu percaya pada gosip I Ching yang ditinggalkan oleh nenek-nenekmu. Mengapa kamu tidak percaya pada keterampilan medis yang ditinggalkan oleh nenek moyangmu? Jordan berkata dengan canggung, saya percaya pada gosip kitab perubahan karena saya memiliki master seperti kamu. Saya mendapat banyak manfaat dari kamu dalam hidup saya. Sebagai penerima manfaat pribadi, saya tentu saja percaya pada gosip tentang buku perubahan. Tapi keterampilan medis nenek moyang saya, sejujurnya, saya tidak pernah memiliki pengalaman pribadi yang meyakinkan. Chandler Lennart tersenyum kecil dan berkata, jadi, ini adalah peluang yang besar. Pil peremajaan bukanlah produk umum. Dan itu bukan sesuatu yang dapat diperoleh siapapun saat menginginkannya. Tidak masalah kamu percaya pil peremajaan atau tidak. Yang penting adalah kamu dan pil peremajaan itu ditetapkan atau tidak. Jika tidak, bahkan jika kamu percaya, tetapi kamu tidak memiliki takdir pertemuan di dekatnya, kamu tidak dapat mengharapkannya. Jordan buru-buru berkata, lupakan. Saya lebih baik membunuh yang salah daripada membiarkannya pergi. Chandler, saya ingin tahu, bagaimana saya bisa mendapatkan pil ini? Chandler berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak tahu ini. Hanya itu yang bisa saya katakan kepada kamu. Mengenai di mana pil peremajaan dan bagaimana ditunjukkan, saya tidak dapat membantu kamu sama sekali. Semuanya tergantung pada kamu. Jordan bertanya lagi, Chandler, bisakah aku mengganggu kamu untuk membuat ramalan cuaca untuk melihat apakah ada takdir antara aku dan pil itu? Chandler tertawa kecil dan berkata, aku tidak bisa mengetahuinya. Jordan bertanya dengan heran, di antara langit dan bumi, apakah ada hal-hal yang tidak dapat dipecahkan oleh Chandler Lennart? Chandler berkata dengan serius,
Tapi aku tidak bisa menghitung siapapun yang lebih tinggi dariku. Jordan buru-buru berkata, "Oh, itu tidak benar. Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa takdirmu adalah ular piton dan aku kura-kura? Kita berdua bersama adalah batu basal. Tidak satu pun dari kita yang lebih besar dari yang lain. Jadi karakterku tidak lebih tinggi dari karaktermu." Chandler tersenyum ringan. "Bukan kamu lebih tinggi dariku, tapi pil peremajaan lebih tinggi dariku." Kemaluan, Jordan hanya bisa bersumpah dan berkata, "Oke, lalu aku akan mengatur seseorang untuk pergi ke China. Kita lihat apa saya dapat menemukan informasi tentang pil peremajaan itu." Bab 3594. Pada saat yang sama, ibu kota Nordik Katedral Kota Oslo, Helena mengenakan jubah ratu putih suci, berdiri di depan uskup agung di bawah saksi dunia. Dia mulai menerima upacara penobatan yang khusyuk dan sakral. Uskup agung tua mengundang Helena ke singgasana di tengah katedral. Banyak pria dan wanita dengan kostum istana memegang tongkat berdiri dan tertata rapi di atas panggung. Sementara itu, tokoh-tokoh penting seperti hakim, kanselir, dan menteri-menteri juga tampil di atas panggung dengan mengenakan kostum megah. Setelah orang-orang ini naik panggung, mereka berdiri di 4 penjuru gereja, timur, barat, utara, selatan. Pada saat ini, uskup agung memegang Alkitab dan membacakan doa, lalu bertanya kepada mereka satu persatu, "Tuan-tuan, saya ingin memperkenalkan kepada Anda Helena Alexander Iliad, ratu baru kita. Anda akan setia dan melayani dia. Apakah bersedia?" Semua orang mengangguk tanpa ragu dan menjawab dengan sungguh-sungguh, "Saya bersedia." Uskup agung kembali ke Helena yang duduk di tengah dan bertanya kepadanya, "Apakah Anda bersedia membuat janji dan bersumpah bahwa Anda akan memerintah kerajaan Nordik dan semua orang di kerajaan?" Helena berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya bersedia." Uskup agung mengangguk dan bertanya lagi, "Kalau begitu, apakah Anda bersedia melakukan yang terbaik untuk menjalankan hukum dan menegakkan keadilan dengan belas kasihan dengan semua kebijaksanaan Anda?" Helena berkata dengan sungguh-sungguh lagi, "Saya bersedia." Uskup agung bertanya lagi, "Apakah Anda bersedia melakukan yang terbaik untuk menegakkan ajaran hukum dan Injil Tuhan? Apakah Anda bersedia melakukan yang terbaik untuk menegakkan ajaran yang ditetapkan oleh hukum dan ajaran hukum yang diberikan kepada uskup dan pendeta?" Helena berseru tanpa ragu, "Saya bersedia mematuhi semua persyaratan di atas dan melakukan yang terbaik untuk memenuhi semua janji saya. Semoga Tuhan memenuhi saya." Setelah itu, uskup agung secara pribadi meletakkan mahkota yang megah di kepalanya dan menyerahkan tongkat kerajaan yang terbuat dari gading narwal. Pada saat yang sama, 4 pelayan lainnya dengan hati-hati meletakkan jubah emas mewah di bahunya. Setelah menyelesaikan semua ini, uskup agung dengan hormat berkata, "Yang mulia, Anda sekarang adalah ratu baru kerajaan Nordik. Semoga Tuhan membantu Anda. Semoga Tuhan membantu Nordik." Ada tepuk tangan meriah di tempat kejadian. Saat ini, upacara penobatan Helena telah resmi berakhir. Sejak saat itu, dia secara resmi menjadi ratu baru Eropa Utara. Dan ratu lama yang baru berusaha keras mempromosikan pil peremajaan secara resmi mengucapkan selamat tinggal pada posisi ratu. Helena di atas panggung, seperti bintang yang menahan bulan, bersinar dan terlihat cantik. Dia memegang tongkat di tangannya dan tersenyum, penuh martabat dan keagungan, yang sangat tidak sesuai dengan usianya di usia 20-an. Penampilan acuh tak acuh dan mantap inilah yang memenangkan hati hampir semua orang. Saat ini, Charlie sedang duduk di kantor Jasmine. Setelah menonton semua siaran langsung, dia tersenyum penuh arti, keluar dari platform siaran langsung, lalu mengirim pesan ke Helena. Isinya sangat sederhana, hanya satu kata, "Selamat." Pada saat yang sama, dia juga menerima pesan dari Chandler Lennart. Dalam pesan tersebut, Chandler mengatakan bahwa dia telah memberi tahu tentang pil peremajaan pada beberapa teman lama dan beberapa klien besar yang telah bekerja sama dengannya. Itu mulai menyebar ke kalangan atas lingkaran di Amerika Serikat dan menunggu fermentasi. Charlie menjawab dengan ucapan terima kasih. Segera setelah informasi dikirim, dia menerima balasan dari Helena, menanyakan kepadanya, "Tuan Wade, apakah penampilan saya baik-baik saja?"
Charlie menjawab, semuanya sangat sempurna. Helena bertanya lagi, lalu apakah kamu sudah melihat kawan saya? Charlie menjawab, itu sangat indah. Helena menjawab, bros ini ditinggalkan oleh nenekku. Kebetulan berbentuk daun, yang cocok dengan nama keluargamu. Huruf di atasnya, saya rekatkan dengan tangan dengan pecahan berlian. Bab 3595. Charlie tidak punya pilihan selain menjawab, terima kasih, kamu punya hati. Setelah itu, Charlie mengubah topik dan bertanya, apakah seluruh upacara penobatanmu sudah berakhir? Helena berkata, belum, akan ada jamuan. Tapi jamuan ini tidak terbuka untuk umum. Tidak akan ada siaran media. Setelah berbicara, Helena mengirim pesan lain. Ngomong-ngomong, Tuan Wade, nenek sudah mempromosikan pil peremajaan di antara para tamu. Mereka sangat antusias. Sepertinya mereka sangat menginginkan pil peremajaan. Charlie tersenyum penuh arti. Inilah yang dia inginkan. Kali ini, dia akan memamerkan bawang perai yang belum pernah ada sebelumnya. Orang kaya terkemuka di Eropa dan Amerika adalah target terbaik. Selama publisitas untuk mereka ada dan mereka tertarik, mereka akan menghabiskan banyak uang untuk menawar pil peremajaan. Charlie dan Helena bertukar beberapa kata lagi di WeChat. Lalu Helena pergi ke perjamuan. Charlie melihat sudah pukul 6 sore. Dia berkata kepada Jasmine dan Ishak, promosi luar negeri pil peremajaan sudah dimulai. Saya percaya bahwa di masa depan, banyak orang akan panik mencari informasi pil ini. Sebelum kalian menyiapkan materi promosi resmi untuk peletangan, usahakan untuk merahasiakan masalah ini untuk mencegah mereka melakukan intervensi sebelum waktunya. Jasmine dan Ishak dengan cepat setuju. Charlie berkata kepada mereka berdua lagi, aku akan sibuk dengan hal lain. Kalian harus mengurus pelanggan ini secepat mungkin. Jasmine berkata, Tuan Wade, jangan khawatir, saya akan habis-habisan. Melihat Charlie pergi, Ishak bertanya, mau kemana, Tuan Muda? Aku akan mengantarmu. Charlie sedikit mengangguk dan berkata, oke. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Jasmine, Jasmine, aku pergi dulu. Telepon aku kalau kamu butuh sesuatu. Baiklah Tuan Wade, aku mengantarmu keluar. Setelah masuk ke mobil Ishak, Charlie berkata kepadanya, Ishak, antar aku pulang. Baiklah, Tuan Muda. Ishak melajukan mobilnya dari Moore Group. Charlie ingat masalah Istana Wanlong. Jadi dia berkata kepada Ishak, Ishak, tolong minta Koncorde datang besok malam. Saya ingin ke Timur Tengah. Ishak bertanya, Tuan, apakah ini urusan tawanan Istana Wanlong? Dan apakah ada masalah tentang pangkalan? Ya, Charlie mengangguk, dan berkata, hanya meminta tahanan dan tanah. Pemerintah Suriah pasti tidak akan setuju dengan mudah, dan banyak detail harus dinegosiasikan secara langsung. Ishak berkata, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu, Charlie menginstruksikan. Negosiasi harus sangat cepat, butuh beberapa jam terbang ke sana, beberapa jam negosiasi, beberapa jam terbang kembali. Saya bisa bola-balik di hari yang sama. Kamu tidak perlu menemani saya. Kamu berkonsentrasi saja pada pelelangan. Setelah kamu kembali, kamu tutup semua pemesanan kamar untuk akhir bulan. Proses pengembalian uang 2 kali lipat untuk pesanan kamar yang sudah masuk. Lalu persiapkan tata letak tempat pelelangan. Pekerjaan keamanan harus dilakukan dengan baik. Pada hari pelelangan, tidak boleh ada orang lain selain tamu yang ikut campur. Tidak ada yang boleh membawa peralatan rekam apapun ke dalam lokasi. Kita harus memastikan privasi dan keamanan pelelangan ini. Untuk kelompok terkaya di dunia, kebanyakan dari mereka tidak suka menunjukkan wajah. Kecuali beberapa orang dengan otak buruk yang melompat-lompat sepanjang hari. Bahkan jika mereka berpartisipasi dalam lelang dan melelang koleksi bernilai ratusan juta dolar, mereka tidak pernah mengungkapkan identitas. Mereka semua berpartisipasi dalam lelang melalui titipan telepon. Kecuali perusahaan lelang yang tahu siapa dia, tidak ada orang lain yang tahu. Justru karena perlindungan properti pribadi yang sangat baik, orang-orang kaya ini tertarik untuk membeli koleksi di pelelangan teratas itu. Untuk memperkuat kelangkaan pil peremajaan kali ini, dan untuk mencegah pelelangan perantara dan penjualan kembali,
Charlie meminta semua orang untuk membelinya secara langsung dan menelan pil di tempat. Oleh karena itu, dia harus melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal keamanan dan privasi orang-orang kaya ini. Jika tidak, itu pasti akan memberi mereka pengalaman membeli yang sangat buruk. Karena ini memotong kekayaan mereka, tentu saja perlu membuat mereka betah dan nyaman saat hadir. Bab 3596. Malam itu, pil peremajaan menyebabkan gempa besar dan sensasi di kalangan orang-orang kaya top di Eropa dan Amerika. Keesokan pagi, Charlie menerima pesan dari Porter. Dia telah mengamankan 3 pangkalan depan di sepanjang pantai utara Teluk Aden. Dia bisa efisiensi dan begitu cepat karena sangat berkaitan dengan kontak dan reputasi Istana Wanlong di Timur Tengah selama bertahun-tahun. Meskipun baru saja mengalami kekalahan besar beberapa waktu lalu, secara luas dikabarkan bahwa mereka telah merampas setengah dari keluarga Wade. Di mata dunia luar, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan, dan bahkan lebih baik dibandingkan dengan sebelum. Ada banyak perang di Timur Tengah. Jadi negara-negara ini bersedia menjalin hubungan baik dengan organisasi tentara bayaran seperti Istana Wanlong. Ini akan mencegah Istana Wanlong berdiri di sisi berlawanan dengan mereka di masa depan. Juga memiliki mereka saat mereka berada dalam bahaya. Ini menjadi kesempatan untuk membuat Istana Wanlong berdiri di samping mereka. Selain itu, Porter menggunakan hubungannya sendiri untuk secara langsung membeli sejumlah senjata dan perlengkapan yang baru saja dipensiunkan dari dinas aktif dari Arab Saudi dengan harga yang sangat murah. Termasuk 3 helikopter bekas buatan Soviet yang sistem senjatanya telah disingkirkan. Hal ini memudahkan pengangkutan pengawal bersenjata langsung dari pangkalan pesisir ke kapal. Porter telah menempatkan 300 tentara di 3 pangkalan perbatasan ini. Mulai sekarang, mereka dapat secara resmi memulai pekerjaan pengawalan. Ketika mendengar berita itu, Charlie sangat senang. Dia segera memberikan informasi kontak Autumn dan meminta Porter untuk menghubungi secara langsung. Mulai sekarang, semua kapal Ito Schultz Shipping Group yang melewati Teluk Aden akan dikawal oleh Istana Wanlong. Porter baru saja menerima kabar baik, dan ketika Charlie selesai mengantar Claire ke perusahaan, Liam meneleponnya. Segera setelah panggilan telepon tersambung, Liam berkata dengan hormat, "Tuan Wade, setelah hampir 20 jam produksi uji coba terus-menerus, tim kami berhasil memproduksi tablet hati Jiuxuan. Kami juga sudah menyelesaikan bahan untuk pil pemulihan Ean Puyar penopang hidup. Bahan asli kedua obat itu ada di tangan saya. Menurut Anda kapan saya bisa mengirimnya ke Chem Elises Villa?" Pabrik Jiuxuan Pharmaceutical terletak di pinggiran kota Aurus Hill dan lebih dekat ke Chem Elises Hot Spring Villa. Charlie segera berkata, "Liam, kamu mengemudi ke sana sekarang. Aku akan segera ke sana. Kalau kamu sampai duluan, tunggu aku sebentar." "Oke," Liam berkata tanpa ragu. "Tuan Wade, kalau begitu aku akan pergi." Charlie berkendara langsung keluar kota. Setelah 1 jam, dia tiba di Chem Elises Hot Spring Villa. Saat ini, Liam sedang menunggu di pintu masuk villa mata air panas dengan 2 inkubator seluler yang sangat canggih. Charlie keluar dari mobil, dan langsung menyapa Liam. "Masuk, masuk dan bicara." Charlie membuka pintu villa dengan sidik jarinya, dan membawa Liam langsung ke bagian dalam villa. Charlie tidak datang ke villa ini kecuali untuk memurnikan obat. Istrinya Claire tidak memiliki banyak waktu untuk istirahat di sini. Adapun Elaine, kakinya tidak baik sekarang dan tidak mungkin berlari ke sini sendirian. Sangat cocok memurnikan obat di sini. Ketika dia tiba di villa, Liam membuka 2 inkubator bergerak, lalu menyerahkan 2 adonan obat berwarna hitam seukuran batu bata dengan suhu sekitar 0 derajat kepada Charlie. Liam berkata dengan hormat, "Tuan Wade, keduanya adonan obat yang telah kami uji coba. Silakan lihat." Resep yang diberikan oleh Charlie pada dasarnya harus dimasak di bawah tekanan tinggi di dalam reaktor, lalu dimurnikan dengan mesin sentrifus. Esensi obat yang dimurnikan ini jenis obat hitam dengan aroma obat yang kuat. Beberapa pil pada dasarnya dibuat menjadi pil dengan spesifikasi berbeda langsung dengan adonan, seperti pil Wuji Baifeng dan pil Liu Wei di Huang. Bab 3597. Jika rasa obatnya terlalu pahit, adonan biasanya dikeringkan terlebih dahulu,
lalu dimasukkan ke jalur produksi untuk diberikan tablet yang terbuat dari tablet berlapis gula. Seperti tablet vitamin C Yin Kiao yang paling umum dan tablet Huanglian Sangqing. Charlie mengambil masing-masing dari dua adonan obat, menghancurkannya di ujung leher dan menciumnya. Dia mengangguk puas dan berkata, kedua obat ini sangat bagus. Ingatlah untuk mengirim bonus amplop merah ke tim lembur nanti. Liam menghela napas lega, dan buru-buru berkata, jangan khawatir. Saya akan memberikan bonus kepada semua orang setelah saya kembali. Lalu, dia berkata, ngomong-ngomong, Tuan Wade, harga bubuk pil pemulihan ini terlalu tinggi. Semua bahan obatnya mahal, butuh hampir 100.000 yuan untuk membuat adonan obat ini saja. Charlie mengangguk, dan berkata dengan serius, obat tonik semacam ini memiliki persyaratan tinggi pada bahan obat itu sendiri. Biayanya pasti tinggi. Jika obat semacam ini dibawa ke pasar, saya khawatir harganya sama dengan Angong Niwuang. Hanya orang kaya yang mampu mengakumulasikannya. Liam menghela nafas. Ini adalah hukum bisnis dan kenyataan. Sama seperti mobil mewah yang harganya jutaan dolar. Biaya bahan dan nilai menumpuk di sana. Dan mereka sendiri melayani orang kaya. Orang biasa tidak mempunyai kesempatan yang sama sekali. Charlie menghela nafas. Ini memang hukum bisnis. Tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal itu. Setelah berbicara, Charlie berkata kepada Liam lagi, Liam, kamu juga harus mencoba membuat batch obat puyar penopang hidup ini terlebih dahulu. Dipasarkan sebagai tonik tingkat tinggi dari Jiuxuan Pharmaceutical. Harganya tentu saja harus ditetapkan lebih tinggi. Harga eceran domestik harus lebih dari 10 kali lipat dari total biaya yang diperkirakan. Harga luar negeri harus lebih dari 20 kali lipat. Setelah diproduksi, kami dapat mencicipi beberapa pelanggan kelas atas untuk melihat reaksi mereka. Jika mereka sangat membutuhkan obat ini, harganya kita naikkan dengan tepat. Ini bukan karena Charlie memiliki hati yang gelap, tetapi karena harga obat-obatan kelas atas memiliki harga yang sangat tinggi. Terutama tonik kelas atas yang harganya sangat mahal. Meskipun popularitas Cordyceps telah menurun drastis selama bertahun-tahun, harganya tidak turun sama sekali. Harga 1 gram Cordyceps bermutu tinggi lebih mahal dari emas. Adapun hal-hal seperti ginseng dan tanduk rusa, hal yang sama juga berlaku. Liam memahami logika bisnis ini dengan sangat baik. Dia berkata kepada Charlie tanpa ragu, Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan segera mulai membuat banyak sampel. Setelah itu, dia berkata lagi, ngomong-ngomong, Tuan Wade, saya menyarankan agar kita tidak membuatnya menjadi obat, tetapi produk perawatan kesehatan. Sistem sensor jauh lebih longgar. Begitu kita diposisikan sebagai produk perawatan kesehatan, kami dapat menjualnya di apotek dan supermarket atau secara online. Tingkat kebebasannya lebih tinggi. Charlie mengangguk. Lakukan saja apa yang kamu katakan. Liam bertanya kepadanya. Tuan Wade, apa nama produk perawatan kesehatan kita ini? Charlie berpikir sejenak, dan berkata, sebut saja kapsul pemulihan Jiuxuan. Setelah adonan obat dikeringkan dan dijadikan bubuk, kemas menjadi kapsul dan dipasarkan sebagai produk perawatan kesehatan kelas atas. Berbicara tentang ini, Charlie bertanya lagi, tetapi kita tidak perlu bekerja sama dengan apotek dan supermarket manapun. Produk kita harus menjadi yang terbaik dalam hal ini. Selain itu, Jiuxuan Pharmaceutical sekarang memiliki banyak popularitas. Tidak perlu bergantung pada saluran penjualan orang lain. Membiarkan orang lain menjual untuk kita akan menguras keuntungan kita, dan juga membawa risiko manajemen. Ini seperti beberapa minuman keras terkenal yang disebut minuman keras nasional. Tidak masalah jika distributor menaikkan harga dengan berbagai cara. Masih banyak yang palsu di pasaran. Banyak orang mencampur produk asli dan palsu, membuat pasar menjadi kacau. Sebotol minuman keras di 1499 sudah sangat mahal. Kamu tidak dapat membelinya sama sekali. Jika ingin mengonfirmasi, harus membayar 2 kali lipat dari harga asli. Model yang tidak sehat ini hampir semuanya disebabkan oleh hype dealer. Jadi kita potong dealer. Kita melakukan penjualan langsung. Kita akan membuka toko unggulan secara online. Semua pengguna dapat memesan secara online. Kedepannya akan lebih banyak jenisnya.
dan kita juga dapat membuka toko penjualan langsung secara offline. Untuk memastikan stabilitas harga terminal dan hilangkan produk palsu, Liam berkata tanpa ragu. Baiklah, Tuan Wade. Saya akan segera mulai mengerjakan toko resmi online. Bab 3598. Charlie membenci model pemasaran lama. Bukan hanya minuman keras terkenal yang memiliki banyak masalah pemasaran. Bahkan model toko 4S mobil tradisional pun mendapat kritik. Banyak toko 4S yang tidak mengikuti aturan saat menjual ponsel. Harga model-model populer terdiri hingga puluhan ribu bahkan ratusan ribu berdasarkan harga panduan. Kadang-kadang, toko 4S yang tidak bermoral mengemas mobil yang rusak dan mobil bekas kecelakaan sebagai mobil baru untuk dijual konsumen akan sengsara. Alasannya disebabkan oleh model dealer ini. Di masa lalu, transportasi, logistik, dan saluran penjualan relatif primitif. Sebagian besar produk menggunakan dealer model. Tetapi sekarang dengan perkembangan internet yang berkelanjutan dan belanja online yang terus meningkat, model dealer secara bertahap dihilangkan. Sekarang ketika orang membeli pakaian, ponsel, dan beberapa kebutuhan sehari-hari secara online, pada dasarnya mereka membeli langsung dari toko online resmi. Beberapa produk kesehatan ternama juga mengadopsi model ini. Metode pemasaran langsung online semacam ini dapat memberikan perlindungan yang relatif lebih baik kepada konsumen dalam hal kualitas, purna jual, harga dan layanan. Oleh karena itu, Charlie juga berharap Jiuxuan Pharmaceutical dapat membangun model penjualan langsungnya sendiri. Untuk memastikan kepentingan Jiuxuan Pharmaceutical sendiri dan konsumen dalam menghadapi semakin banyak produk tunggal dan penjualan yang lebih tinggi di masa mendatang. Setelah itu, Charlie berkata kepada Liam, duduk di ruang tamu sebentar. Saya akan ke kamar dan mencampur pil penyembuhan ke adonan ini. Setelah kamu membawanya kembali, segera mulai mengemas. Setelah pengemasan selesai, kamu bisa membawanya ke Amerika Serikat. Baiklah Tuan Wade. Segera setelah itu, Charlie mengambil adonan obat puyar penopang hidup dan pergi ke ruang atas. Dia mengira berat adonan obat, dan merasa bahwa adonan obat sebesar itu bisa menghasilkan setidaknya 5.000 pil. Dia langsung mengeluarkan 5 pil penyembuhan, lalu menyatukannya dengan adonan obat ini. Meskipun pil penyembuhan tidak memiliki efek meremajakan orang seperti pil peremajaan yang dapat membuat tubuh lebih muda 10 atau 20 tahun, tetapi juga sangat efektif dalam hal pengobatan. Pada saat ayah Jacob, ayah mertua Charlie lumpuh, dia langsung pulih hanya dengan setengah pil. Dari sini, terlihat bahwa efek terapeutiknya tidak jauh lebih buruk dari pil peremajaan. Tapi efek pil peremajaan untuk memperpanjang hidup jauh lebih kuat dari itu. Saat itu, Yule menderita kanker stadium lanjut dan berada di ambang kematian. Sebenarnya, dia bisa disembuhkan jika dia hanya meminum 1 pil penyembuhan. Namun, jika dia hanya meminum pil penyembuhan, penyakitnya akan hilang, tetapi tubuhnya masih dalam kondisi yang sangat serius dan dalam keadaan lemah. Itu akan membutuhkan waktu lama untuk pulih secara perlahan. Adapun pil peremajaan dapat menyembuhkan kankernya sekaligus memulihkan tubuhnya sepenuhnya, dan bahkan mengembalikannya ke keadaan 10 tahun yang lalu. Efeknya jauh lebih baik daripada pil penyembuhan. Bab 3599. Namun, Charlie tidak akan mengintegrasikan pil peremajaan ke dalam pil pemulihan. Sekarang obat ini menyatu dengan pil penyembuhan. Obat ini dapat sepenuhnya mempertahankan kehidupan pasien kanker dan secara bertahap mengontrol perkembangan kanker hingga sembuh. Ini sudah menjadi obat anti kanker yang sangat baik di dunia luar. Setelah Charlie melelehkan adonan obat, dia memberikannya kepada Liam, lalu berkata kepadanya, adonan obat ini dapat dibuat menjadi setidaknya 5.000 pil pemulihan. Kamu pisahkan 4.900 pil, kemas 7 pil per kotak. Kamu dapat membuat 700 kotak. Lalu kamu siapkan 20 kotak untuk masing-masing 3 negara, Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris. Sisa 100 pil, atas nama Jiuxuan Pharmaceutical. Kamu buat rencana uji coba obat di China. Sebanyak 100 pasien kanker dengan kondisi keluarga yang paling miskin dan gejala yang paling serius. Distribusikan sebagai obat percobaan secara gratis. Berbicara tentang hal ini, Charlie mengatakan kepadanya lagi,
Saat menguji obatnya, kita harus mengumpulkan mereka bersama untuk catatan klinis yang komprehensif. Lalu gunakan cara ilmiah untuk mencatat perubahan secara harian. Semuanya dilakukan sesuai dengan metode perusahaan farmasi internasional. Setelah semua orang selesai menguji obatnya, beri mereka masing-masing 100.000 yuan sebagai kompensasi. Liam tahu betul bahwa pada tahap ini, uji coba obat efek khusus akan menarik perhatian pasien dan keluarganya. Banyak pasien akan mendaftarkan obat percobaan segera setelah mereka memiliki obat baru, karena takut tidak dapat melanjutkan ketertinggalan. Namun, kebanyakan obat percobaan gratis tidak memberi uang, apalagi jika ada uang yang diberikan. Biasanya hanya jumlah simbolis dari biaya transportasi. Benar-benar tidak pernah terdengar orang seperti Charlie yang memberi 100.000 begitu dia membuka mulut. Namun, dia juga tahu alasan Charlie memilih pasien dengan kondisi keluarga yang paling sulit dan penyakit yang paling serius sebagai obat uji. Dia tidak menggunakannya untuk uji klinis yang memiliki efek samping yang beracun. Charlie melakukan ini karena dia ingin melakukan sesuatu yang baik, untuk memberikan kesempatan hidup baru bagi pasien yang sakit kritis dari keluarga miskin. Jadi, dia berkata tanpa ragu, "Tuan Wade, saya akan segera mulai memproduksi kemasannya hari ini. Saya akan mengambil penerbangan paling awal ke Amerika Serikat besok, dan bertemu dengan orang yang bertanggung jawab atas obat-obatan impor di sana." Charlie mengangguk dan berkata, "Jet bisnis saya baru saja kembali. Kalau kamu sudah siap, bisa membawa kamu ke Amerika Serikat." Liam segera berkata, "Kalau begitu aku akan kembali untuk bersiap sekarang. Saya bisa berangkat suatu hari nanti. Dalam hal ini, saya akan tiba di Washington sore hari waktu setempat besok. Saya akan membuat janji dengan penanggung jawab di sana sebelumnya, dan akan mendiskusikannya setelah tiba di Washington." Charlie bertanya kepadanya, "Apakah kamu yakin dapat bertemu dengan orang kunci yang bertanggung jawab?" Liam segera menjawab, "Ada beberapa perusahaan hubungan masyarakat di Amerika Serikat, yang dapat membantu perusahaan besar menerbitkan pejabat publik di Amerika Serikat. Dengan biaya hubungan masyarakat yang sesuai, mereka dapat mengundang orang yang sesuai untuk makan." Charlie mengangguk dan berkata, "Oke, lakukan ini. Pertama berikan obatnya kepada orang-orang kunci, dan serahkan sisanya kepada mereka." Liam berkata dengan prihatin, "Tuan Wade, pasti tidak ada masalah dalam memberikan obat kepada mereka. Yang saya khawatirkan, ini tidak akan menarik perhatian mereka. Amerika Serikat selalu meremehkan pengobatan oriental. Mungkin setelah selesai makan di sana, dia akan membuang obat yang kuberikan ke tempat sampah saat meninggalkan restoran." Charlie berkata dengan serius, "Akan lebih merepotkan jika kamu diminta melalui proses rutin. Kamu harus melakukan sejumlah besar uji klinis terlebih dahulu, kemudian menyerahkan semua informasi kepada mereka untuk diaudit. Audit ini mungkin harus mengantri, bisa 1 atau 2 tahun berlalu. Kita tidak punya waktu untuk membuat pidato. Kita hanya bisa menang dengan kejutan." Dengan mengatakan itu, Charlie berkata lagi, "Kali ini kamu pergi ke Amerika Serikat. Jangan berikan semua 20 kotak kepada pihak lain. Berikan beberapa kotak kepada pihak lain, dan lihat sikap mereka. Jika mereka mengabaikan obat kita, kamu mencari selebritas di Amerika Serikat yang telah didiagnosis menderita kanker. Cari cara mengirimkan obat kita kepadanya dan biarkan dia mencobanya. Singkatnya, kamu pergi kali ini, kamu harus menarik perhatian resmi mereka. Dan mencari cara untuk menarik perhatian warga mereka." Bab 3600. Liam membawa adonan obat Charlie yang telah dimurnikan dengan pil penyembuhan kembali ke Jiuxuan Pharmaceutical. Sore itu, dia menggunakan adonan obat ini untuk menghasilkan 700 kotak penuh pil penyembuhan yang terbentuk kembali. Setelah itu, dia menyisihkan 20 kotak, dan mengunci kedamaian di brankas. Segera setelah itu, dia memerintahkan orang kepercayaannya untuk mulai mengirimkan pesan untuk meminta sukarelawan yang bersedia menguji obat anti kanker baru. Meminta sukarela untuk memberikan penjelasan tentang kondisi keluarga mereka dan kasus mereka yang sebenarnya untuk diaudit. Menurut rencana Liam, dia berencana mengumpulkan pelamar dalam waktu seminggu. Lalu pilih 100 pelamar yang paling cocok. Lalu undang semuanya ke Aurus Hill untuk menguji obat.
Berbicara tentang pengujian tentang obat, dia menyadari bahwa sebenarnya Charlie memberikan kesempatan kelahiran kembali kepada 100 orang, atau 100 keluarga. Setelah mengatur hal-hal ini, dia meluncur ke bandara dengan membawa 20 kotak pil pemulihan Jiuxuan, dan terbang ke Amerika Serikat. Saat pesawat lepas landas, Liam masih agak gugup. Dia masih belum sepenuhnya memahami kemanjuran pil pemulihan Jiuxuan ini. Dia tidak tahu apakah bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Charlie di Amerika Serikat atau tidak. Tapi dia tidak pernah membayangkan dalam mimpinya gelombang seperti apa yang akan ditimbulkan oleh 20 kotak pil pemulihan ini di Amerika Serikat. Pada malam keberangkatan Liam ke Amerika Serikat, pesawat Concorde keluarga Wade juga diam-diam terbang ke Aurus Hill untuk mempersiapkan perjalanan Charlie ke Timur Tengah. Untuk menyelesaikan semua masalah para tahanan Istana Wanlong dan Pangkalan dalam satu langkah, Charlie sudah membuat kesepakatan dengan Porter untuk bertemu di Bandara Beirut, ibu kota Lebanon besok pagi. Dia juga sudah menghubungi Hamid terlebih dahulu. Dia pertama-tama menyiapkan Hamid untuk menyediakan tempat negosiasi, lalu memanggil pemimpin tentara pemerintah yang sekarang sudah dipromosikan, Said. Said kini menjadi pahlawan nasional dan berjasa. Dia mengumpulkan 15.000 tentara Istana Wanlong tanpa pertumpahan darah, yang menjadikannya terkenal di pertempuran pertama. Selain itu, dia juga telah dipromosikan dalam ketentaraan pemerintah. Sekarang dapat dikatakan bahwa masa di depannya cerah. Namun, dia juga mengirim 15.000 tentara Istana Wanlong. Begitu banyak tawanan yang jauh melebihi kapasitas sistem penjara mereka. Mereka hanya dapat membangun penjara sementara dengan tenda berduri dan kawat berduri di daerah pegunungan di pinggiran kota. Mereka memenjarakan tentara Istana Wanlong di sini. Namun, memberi makan 15.000 tentara ini merupakan beban yang sangat besar bagi mereka. Akan menghabiskan banyak uang hanya untuk memberi makan mereka setiap hari. Selain itu, mempertahankan operasi penjara juga membutuhkan banyak tenaga dan sumber daya material. Ini bahkan lebih parah lagi bagi pasukan pemerintah yang sudah menginginkannya. Mereka awalnya ingin berbicara dengan Porter, melihat apakah Istana Wanlong bersedia membayar sejumlah kompensasi. Lalu segera membawa 15.000 tawanan. Tetapi selama ini, Porter sibuk membalas dendam pada keluarga Wade. Lalu dia berlutut di Gunung Winteri untuk melakukan negosiasi, dan sibuk dengan pemakaman orang tuanya dan tugas mengapur yang diatur oleh Charlie. Katanya sama sekali tidak bisa menghubungi Porter. Tepat ketika dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan 15.000 tawanan, Charlie menelepon. Said hanya tahu bahwa nama belakang Charlie adalah Wade. Dia tidak tahu bahwa Charlie berasal dari keluarga Wade yang kaya. Dia tidak terlalu berpikir untuk menerima panggilan Charlie, dan bertanya dengan sangat sopan, "Mengapa Tuan Wade menelepon saya ketika Anda punya waktu?" Charlie berkata sambil tersenyum, "Tuan Said, saya menelepon saya ingin berkomunikasi dengan Anda tentang Istana Wanlong." Istana Wanlong, berkata segera menjadi bersemangat, dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Tuan Wade, apakah Anda punya saran bagus terkait Istana Wanlong ini?" Sejujurnya, 15.000 tawanan ini membuatku gila sekarang. Charlie berkata sambil tersenyum, "Saya ingin berkomunikasi dengan Anda untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Apakah Anda punya waktu besok? Jika baik-baik saja, kita akan bertemu di markas Hamid dan berbicara dengan baik." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.